Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena setiap hari Tuhan menyertai kita, setiap hari Tuhan tolong hidup kita. Sehingga sekalipun sampai hari ini kita masih punya pergumulan, kita masih punya doa-doa yang belum dijawab, namun hati kita tetap terus bersuka cita, hati kita tetap terus dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kita percaya firman Tuhan beri kita kekuatan, firman Tuhan beri kita pengharapan, dan firman Tuhan yang memampukan kita untuk tetap terus melihat jauh, melebihi dari apa yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap tertanam dalam firman Tuhan. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Pastikan setiap hari selalu ada firman Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa kita manusia itu hidup bukan dari roti saja, bukan hanya dari makanan-makanan jasmani saja, tapi kita juga hidup dari setiap perkataan firman Tuhan yang membuat kehidupan kerohanian kita semakin hari semakin kuat. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang terberkati melalui program doa pagi melalui program Bible and Coffee ini, dari setiap renungan yang saya bagikan, saudara bisa share kembali agar banyak orang juga boleh turut terberkati dengan apa yang kita bagikan, ya. Puji Tuhan. Kita sama-sama kembali berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Sorgawi, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Yesus sedang berpuasa dan masuk dalam pelayanan dalam kehidupannya, maka iblis, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berusaha menggocoh imannya, ya kan? Iblis berusaha mengambil keuntungan di sana. Dan suatu kali iblis bilang sama Tuhan Yesus, "Sembahlah aku, maka aku akan memberikan seluruh isi dunia ini kepadamu." Jadi cara-cara iblis itu tetap sama sampai sekarang, ya kan? Suruh datang kepadanya dengan dikasih, nanti ada kamu bisa menguasai dunia, kamu punya harta melimpah, kamu akan dikasih ini, kamu dikasih itu. Tapi gak ada yang gratis kan? Dalam kita mengikut si jahat itu gak ada gratis, saudara. Selalu ada tumbal, dan tumbalnya itu tumbal nyawa. Nah, apa balasan Yesus terhadap ajakan si iblis untuk mengikut si jahat ini? Yesus bilang dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepada iblis ini, "Ada tertulis." Jadi segala sesuatu harus berdasarkan firman, gitu ya. Yesus mengatakan, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah, kepada Tuhan sajalah, kepada Allah sajalah engkau berbakti." Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan melalui perkataan Yesus ini bahwa satu-satunya pribadi yang kita harus berbakti kepadanya tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah, yang kita kenal dan kita sembah dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya tidak boleh kita mengabdi atau berbakti, ya kan? Berbakti, makanya kita sering katakan kebaktian, gitu kan? Kita berbakti kepada Allah dalam Yesus Kristus, jangan kepada pribadi-pribadi yang lain, baik manusia maupun harta benda, ataupun hobi-hobi kita, ataupun hasrat kita. Kita bisa berbakti kepada dua Allah, saudara. Itu yang berbahaya. Kita bilang saya berbakti kepada Tuhan, tetapi di sisi lain engkau berbakti kepada egomu, engkau berbakti kepada hobimu, engkau berbakti kepada hawa nafsumu, dengan mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu, dengan mengikuti apa yang menjadi keinginanmu, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Engkau sedang berbakti kepada bukan hanya Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Itu sebabnya Yesus bilang kita tidak bisa berbakti atau kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 24.
Tak seorang pun, kata Tuhan Yesus, dapat mengabdi kepada dua tuan. Gak bisa. Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita nggak bisa membelah hati kita. Di sisi lain kita berbakti, beribadah kepada Allah dalam Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain kita berbakti, beribadah kepada Mammon, kepada harta kita, kepada hobi kita berbakti kepadanya. Nah, itu yang berbahaya. Karena jangan sampai kita bilang kita bisa kok berbakti, beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain kita masih cintakan dunia ini. Gak bisa, saudara. Kita gak bisa menaruh kaki kita satu kepada sorga, satu kepada dunia. Gak bisa. Kita gak bisa mengabdi satu kepada Tuhan Yesus, satu kepada ego kita, hawa nafsu kita. Gak bisa. Nah, hari ini kita mesti refresh kembali bahwa apakah selama ini kita sudah berbakti hanya kepada Allah saja, atau kita berbakti kepada Allah tapi di sisi lain kita masih mengikuti ego kita, kita masih mengikuti hawa nafsu kita masih mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Yesus bilang kita gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita gak bisa melayani dua tuan. Di sisi lain kau melayani Allah di dalam Yesus Kristus, namun di sisi lain kau melayani hawa nafsumu. Gak bisa. Hidup kita akan tidak tenang, saudara. Iya kan? Makanya Alkitab kan katakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini yang dimaksud Alkitab, mendua hati. Di sisi lain kau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi di sisi lain kau masih lakukan hal-hal yang jahat. Di sisi lain kau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi di sisi lain kau masih berselingkuh, berzina. Hatimu tidak tenang. Itulah yang Alkitab katakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang. Itu juga yang Yesus sampaikan. Tidak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Engkau harus memutuskan. Ikut Tuhan maka ikut Tuhanlah sungguh-sungguh. Kalau memang hatimu belum mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, silakan. Itu keputusanmu. Tetapi Alkitab jelas katakan, barang siapa kukasihi dia kutegur dan kuhajar. Tuhan mau setiap kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Berbakti hanya kepada dia sungguh-sungguh, bukan kepada dua pribadi. Hari ini kita cek diri kita masing-masing. Yuk, apakah kita sudah berbakti hanya kepada Allah saja, atau kita masih ada sesuatu yang kita berbakti bukan kepada Allah saja? Mungkin itu ego saya, mungkin itu emosi saya, mungkin itu hawa nafsu saya, mungkin itu kedagingan saya yang masih saya ikuti, yang masih saya turuti. Ayo, hanya kepada Allah saja kita berbakti, saudara dikasih dalam Tuhan. Hanya kepada Allah saja kita datang sujud menyembah. Kita mau melakukan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Itulah berbakti. Jangan sampai kita berbakti, bersekutu bukan hanya kepada Allah saja, tetapi kepada apa yang bukan Allah. Seringkali itu adalah hobi-hobi kita. Seringkali itulah nggak salah, kita punya hobi nggak salah. Tapi jangan sampai ini dia yang bahaya. Jangan sampai engkau mencintai hobimu daripada engkau lebih mencintai Allahmu. Itu yang berbahaya. Dan Tuhan gak mau kita mendua hati, saudara dikasih dalam Tuhan. Gak salah engkau punya hobi, gak salah kau punya keinginan, ayo silakan. Tapi jangan sampai keinginanmu, hobi-hobimu itu membuat engkau lebih mencintai itu daripada engkau mencintai Allah. Sejati engkau sedang berbakti kepada dua Allah. Kita cek diri kita, dan biarlah kita hanya berbakti kepada Allah saja dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami sehingga hidup kami hanya berbakti, beribadah kepada Allah saja. Kami hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan tidak dengan ego kami, tidak dengan hawa nafsu kami, tidak dengan keinginan daging kami, tidak dengan segala hobi-hobi kami yang akhirnya membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Tapi hari ini hamba berdoa, biarlah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan, mampukan kami, tolong kami hanya berbakti, beribadah kepada Tuhan saja. Dan hanya Tuhanlah yang satu-satunya kami jadikan Allah, pusat kehidupan kami yang berasal daripada-Mu. Hamba berdoa buat yang sakit, biar Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya
Disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Tuhan jamah, Tuhan lawat, bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau ada yang berbeban berat, kalau ada yang khawatir, kalau ada yang takut, kalau ada yang bimbang hari-hari ini, hamba juga berdoa dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus beri kemampuan, Roh Kudus beri kesanggupan untuk kami tetap terus hidup dengan iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya, Tuhan baik. Kita selalu harus berbakti kepada Allah saja. Tujuan kita menyembah hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita.